Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Samsudin. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh Hari WJYY. Nanti link sumber aku taruh di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini agar makin bersemangat membacakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Langsung saja yuk ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Malam yang terasa sejuk. Syukurlah tak terlalu dingin malam ini. Walau genangan air terlihat masih ada di jalan raya, di balik balutan jaket sekaligus seragamku. Aku melanjutkan sepeda motor melintasi jalan raya yang sepi. Terlihat di pinggir jalan, orang-orang berjaket hijau sama seperti sedang asik ngobrol sambil menunggu datangnya orderan. Suasana malam kota ini memang menjadi agak berbeda setelah munculnya profesi ojek online ini. Kini hanya banyak pengendara berjaket hijau mondar-mandir di sekitar kota yang terlelap ini. Mas, sesuai aplikasi ya. Jangan terlalu banyak sambal, kata seorang customer yang berujar melalui chat di layar smartphoneku. Segera aku menjawabnya, oke. Aku sampai di sebuah rumah makan malam. Beruntung datang saat suasana masih sepi, sehingga tak akan terlalu lama. Aku memesan mie ayam sesuai yang tertera dalam aplikasi. Setelah itu, aku biarkan saja sang pemilik rumah makan menyiapkan pesanan. Aku duduk di salah satu kursi kosong, yang memang kosong semua sih. Sambil menunggu, aku membuka beberapa kali aplikasi sosial media dan mengupdate informasi di sana. Sesekali angin bertiup begitu dingin, tapi aku masih terlindungi oleh jaket dan sarung tanganku. Silahkan Pak, kata seorang pelayan saat mengantarkan pesananku yang sudah siap. Aku lekas membayar sesuai harga pelayan itu. Makasih Bang, kataku kemudian kembali ke motor, memakai helm, kemudian melaju pergi. Sesuai lokasi ya Mbak, kataku kepada customer melalui chat. Aku melajukan motor dengan segera mungkin, menembus dinginnya malam ini, melewati jalan raya sebelum akhirnya sampai di jalan kampung yang tak terlalu besar, tapi cukup mobil dua arah. Aku terus saja mengendarai sepeda motor mengikuti petunjuk di aplikasi, sesuai gang-gang sempit dan pemukiman warga yang lumayan padat. Hingga petunjuk-petunjuk itu membuatku ke sebuah rumah. Aku terhenti dan berjalan ke arah pintu rumah setelah melihat alamat sudah kupastikan benar. Assalamualaikum, ucapku sambil mengetuk pintu perlahan. Rumah itu terlihat gelap, tampaknya beberapa dari mereka sudah terlelap. Tak lama kemudian seorang menyalakan lampu dan menjawab ucapan salamku. Pintu kubuka dan terlihat seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun. Menatapku dengan wajah aneh. Aku pun merasa bingung juga dengan tatapan itu. Pasti mie ayam, tanya bapak itu. Iya Pak, atas nama sekian-sekian. Irma Setianingrum, kata bapak itu yang mendahulukan berbicara. Iya Pak, bener, ucapku yang agak canggung. Bapak itu mempersilahkanku duduk di beranda rumah yang sudah tersedia di kursi. Aku duduk sambil bapak itu kembali, sedangkan pesanannya sudah beliau bawa masuk ke dalam. Halaman rumah ini cukup luas. Ada juga tenda yang terpasang dan beberapa bangku plastik yang tertumpuk rapi.
Nampaknya rumah ini baru saja menggelar semalaman acara hajatan. Dari dalam rumah aku mendengar suara bapak itu yang sedang berbicara, tapi aku tak tahu apa yang mereka bicarakan. Tak lama kemudian bapak itu kembali keluar dan memberikan uang pecahan 100.000 kepadaku. "Kembaliannya ambil aja nak," kata bapak itu. "Kok gitu pak?" tanyaku. "Sebagai tanda terima kasih karena kamu masih mau mengantar pesanan anak saya di malam yang sudah larut ini. Salut pak, salut saya dengan anak muda seperti kamu. Maaf ya, anak saya satu-satunya itu suka iseng," kata bapak itu. Ucapannya memang memujiku, tapi ekspresinya aneh. Wajahnya begitu datar dan tak ada senyum. Beberapa kali kutolak, bapak itu terus memaksa dengan alasan mengantuk dan ingin segera beristirahat. Bapak itu menyuruhku segera pergi dan membawa uang itu. Akhirnya aku tahu sendiri, aku pergi membawa uang itu. Lumayan rezeki di tengah malam yang tak kusangka. Aku kembali ke motorku dan setelah pamit dengan bapak, aku segera mengendarai motor meninggalkan rumah itu. Setelah beberapa meter dari rumah itu dan hendak memasuki gang, aku berhenti dan melihat sebuah bendera kuning dengan nama Irma Setianingrum. Baru saja meninggal hari ini. Nama itu jelas adalah nama yang ada di aplikasiku. Posisi rumahnya juga cuma beberapa meter dari bendera kuning itu. Aku bingung dan menoleh ke arah rumah tadi. Terlihat bapak itu masih berdiri di depan rumahnya dan menatapku dari kejauhan. Dan terlihat bapak itu menggerakkan tangannya, berisyarat supaya aku segera pergi. Mulutnya juga seperti mengatakan sesuatu, namun aku tak bisa mendengarnya karena kejauhan. Hanya satu yang aku pahami, bapak itu hendak menyuruhku agar segera pergi dari sini secepatnya. Aku pun merinding ketakutan. Bapak itu memakai sandal dan hendak berjalan menghampiriku, tapi orang tua itu jalannya terlalu lambat. Tiba-tiba layar smartphoneku bergerak sendiri. Sebuah video call masuk dari nomor Irma Setianingrum. Aku tak mau mengangkat video call itu. Akan tetapi smartphoneku menerima video call itu dengan sendirinya, seperti dikendalikan seseorang. Dan layar di HP smartphoneku itu terlihat wajah Irma Setianingrum dengan wajah pucat, lubang hidung ditutup kapas, serta berbaut kain kafan, menatapku dan berkata, "Aku kasih bintang 5 ya mas." Itulah sahabat cerita dari Order dari Kubur. Ditunggu video-video terbaru lainnya. Oke.